kita mulai? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik, sebelum Ibu mengabsen, tolong kursinya dirapikan dan sampahnya tolong dibuang ya. Jika ada sampah di sini. Ada? Ada. Tetap menjaga kebersihan. Kebersihan sebagian dari iman. Ibu akan mencek kehadirannya. Fatihah. Aisyah. Alin. Aulia. Sinara. Dewi Utari. 5, Bu. Diana Safadila. 5, Bu. Bimbani. Rafiza. Hasifah. 7, Bu. Makaila. 5, Bu. Nefriza. Wan Maharani. 5. Rofi. Satratu. Tasya. 5, Bu. Ilsa. Wafa. 5, Bu. Bulan. Yuna. 5, Bu. Zaskia. Sakit. Yang sakit kita doakan supaya cepat Sembuh. Sebelum memulai pembelajaran, siapa buka bukunya? Kita masuk ke materi tentang fisika. Halaman 56 bab kesehatan. Bisa dimulai? Sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Tentang apa? Tentang puasa wajib dan puasa Sunnah. Baik, kita review sama-sama ya. Puasa wajib ialah puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan, mulai dari Terbit fajar hingga terbenamnya matahari. terbit fajar hingga terbenamnya Matahari. Syarat-syarat puasa, ada syarat wajib dan syarat sah puasa. Syarat wajib puasa apa? Dari akal sehat, Suci dari haid dan nifas. suci dari haid dan nifas, Mampu berpuasa. untuk berpuasa. Ada tambahannya satu, mukim, yang satu lagi berbadan sehat. Mukim artinya apa? Berdiam diri di tempat dan tidak melakukan perjalanan. Syarat sah puasa apa? Islam, majis, suci dari haid dan nifas, Bukan pada hari-hari yang dilarang berpuasa. bukan pada hari-hari yang dilarang Berpuasa. Adapun sunnah puasa. Sunnah puasa ialah pertama makan sahur. Menyelenggarakan makan sahur kira-kira 15 menit sebelum subuh. Terus apa lagi? Menyelenggarakan berbuka puasa. Menyelenggarakan berbuka puasa. Selanjutnya berbuka dengan yang Kurma atau sambal yang manis. Selanjutnya membaca
menjadi dua. Ada puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib apa? Muslim yang telah terpenuhi baginya syarat wajib puasa. Ya, wajib. Jika dikerjakan mendapat pahala. Jika ditinggalkan dosa. Apa saja puasa wajib? Puasa Ramadan, puasa nazar dan puasa Ramadan. Selanjutnya puasa sunnah. Sunnah apa? puasa yang Apabila dilakukan mendapat pahala. Jika ditinggalkan tidak berdosa. Apakah satu contohnya puasa sunnah? puasa 6 hari pada bulan Syawal, puasa hari Arafah, puasa pada hari Asyura, puasa pada hari Senin dan Kamis, puasa 3 hari setiap bulan Dzulhijjah, puasa Nabi Daud. Nabi Daud. Nah, itu adalah materi kita nih bulan. Sekarang materi kita mengenai itikaf. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, adapun indikator dari tujuan pelajaran kita yaitu yang pertama menjelaskan pengertian dari itikaf dan rukunnya, serta yang kedua menjelaskan syarat dan hal-hal yang membatalkan itikaf. Lanjut menjelaskan hal-hal yang diperbolehkan dan amalan-amalan itikaf dan itikaf. Yang terakhir menjelaskan tata cara itikaf. Adapun tujuannya, setelah mengikuti pembelajaran, Ananda dapat menjelaskan apa itu pengertian itikaf, apa yang membatalkan itikaf, dan hal yang diperbolehkan dan mempraktikkan tata cara beritikaf. Paham? Pertama, dan media yang ditampilkan ialah media infocus, yaitu berupa navigasi. Nah, kita akan menonton terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian selalu dalam keadaan sehat, baik, dan yang pasti kalian tetap semangat ya. Meskipun kita tidak bisa tatap muka langsung, saya harap kalian tetap semangat untuk belajar ya. Baiklah anak-anak, sebelum mulai belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran tentang materi itikaf. Pengertian itikaf. Itikaf secara bahasa yang berarti tinggal, menetap atau berdiam diri di suatu tempat. Sedangkan untuk istilah, itikaf adalah berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah yang dilakukan oleh orang tertentu dengan tata cara tertentu. Bagaimana Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Wa'idana ila Ibrahimah Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, jadikanlah rumahku untuk orang yang sholat, yang itikaf, yang luput, dan yang sujud. Quran Surat Al-Baqarah ayat 135. Selanjutnya hukum itikaf. Jumhur ulama berpendapat bahwa keputusan melaksanakan itikaf adalah sunnah dan bisa berubah menjadi wajib jika seseorang melanggar untuk melaksanakannya. Dan selanjutnya hukum itikaf. Yang pertama, niat itu mengajar untuk itikaf. Yang kedua, bersembunyi di masjid pulang ibadah selama 5 sholat. Yang ketiga, tempat menuju atau mutakafi. Yang keempat, orang yang diitikaf atau mutakafi. Selanjutnya, sholat itikaf. Sebelum melaksanakan itikaf, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, Islam.
Dengan disyariatkannya status beragama Islam, maka orang kafir atau orang yang tidak beragama Islam tidak sah bila melaksanakan i'tikaf. Walaupun syariat membolehkan orang yang bukan beragama Islam masuk ke dalam masjid, namun tidak dibenarkan melaksanakan ibadah i'tikaf kecuali setelah menyatakan diri masuk Islam. Yang kedua, balik atau mumayyiz. Seseorang anak yang belum balik tetapi sudah mumayyiz apabila melaksanakan ibadah i'tikaf, hukumnya sah dan berpahala. Sebagaimana kalau anak yang belum balik itu menjalankan ibadah sholat dan puasa, bila sudah mumayyiz maka ibadahnya sah dan berpahala baginya. Yang ketiga, berakal sehat. Ibadah i'tikaf membutuhkan niat dan menyengaja untuk melakukan. Orang yang tidak punya kesadaran atas dirinya tentu tidak bisa berniat untuk mengerjakan suatu ibadah termasuk i'tikaf. Maka secara otomatis orang gila yang tidak waras pemikirannya tidak sah bila melakukan i'tikaf. Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Wanita yang sedang mendapat darah haid atau nifas tidak dibenarkan ikut beriktikaf di masjid. Yang kelima, suci dari hadas besar. Orang yang sedang dalam keadaan berjanabah atau berhadas besar diharamkan masuk ke dalam masjid, sehingga ia tidak boleh mengerjakan i'tikaf lantaran i'tikaf itu hanya dilaksanakan di dalam masjid saja. Dengan pelajaran dari saya, semoga anak-anak memahami apa yang saya sampaikan. Diri atas kesalahan-kesalahan yang telah ia perbuat. Nah, selanjutnya saya paham mengenai pengertiannya. Atau ada yang ditanyakan? Paham? Selanjutnya i'tikaf itu terbagi menjadi apa? I'tikaf wajib dan i'tikaf sunnah. I'tikaf wajib, i'tikaf yang dilakukan dikarenakan ia nazar itu apa? Janji kita kepada Allah. Nah, jika kita berjanji apabila nazar kita itu terpenuhi, maka wajib hukumnya untuk membayarnya. Contohnya dia tahu apa contoh i'tikaf wajib ini yang cara bernazar ini? Afifah bisa berikan contoh? Ya, seseorang jika dia bernazar untuk membayar i'tikaf, apa contohnya? Contohnya seperti ini ya. Contohnya misalkan ayah Ananda Afifah, ia bernazar jika ia panen sawit atau mempunyai ladang, maka ia akan beriktikaf jika hasilnya mencukupi persyaratan. Misalkan ia bernazar hasilnya 5 ton, maka aku beriktikaf jika aku mendapatkan hasil sawitnya sekitar 5 ton pada bulan ini dan ini. Nah, jika hasil sawit atau hasil panen yang didapatkan tadi mencukupi dengan apa yang ayah dan Afifah tadi bilang, maka wajib hukumnya dia membayar. Nah, sudah paham mengenai i'tikaf wajib. Nah, selanjutnya i'tikaf sunnah. I'tikaf sunnah ini ialah i'tikaf yang dilakukan karena sukarela untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan
Kenapa nih loyo semuanya? Ngantuk. Waktu istirahatnya udah ada ya. Nah, selanjutnya syarat dalil istiqam. Dalilnya dari mana tadi? Surah Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa dan telah memerintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf dan untuk orang-orang yang itikaf dan orang-orang yang rukuk dan yang sujud. Nah, dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah, yang mana bahwasanya Nabi Muhammad SAW beriktikaf ketika itu 10 hari terakhir Ramadan, dan istri-istri beliau juga beriktikaf ketika beliau telah wafat. Nah, ada yang bisa waktu yang paling afdal dalam iktikaf itu kapan? Bulan Ramadan. Iya. Kenapa? Ada yang bisa memberitahu? Kenapa waktu yang paling afdal itu bulan Ramadan? Ada. Ya, waktu yang paling afdal itu adalah pada bulan Ramadan. Dikarenakan pada bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan ampunan. Nah, waktu zaman Nabi Muhammad SAW, pada saat Ramadan, masyarakat khususnya orang Islam memberhentikan semua kegiatan mengenai dunia dan fokus kepada kehidupan, fokus kepada akhirat, itu mencari berkah dari Allah, mencari ampunan kepada Allah. Maka semua aktivitas yang orang dulu lakukan maka dan mengenai pada saat bulan Ramadan, maka ia akan memberhentikan. Ia akan fokus kepada kehidupan, fokus ke akhirat. Nah, Rasulullah sering beriktikaf ketika itu terakhir 10 Ramadan. Dikarenakan apa? Dikarenakan apa Rasulullah sering beriktikaf 10 terakhir pada bulan Ramadan? Mencari malam Lailatul Qadar. Ya, untuk mencari malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Banyak orang Islam menyebut malam Lailatul Qadar karena malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, selanjutnya syarat iktikaf. Hukum iktikafnya hukum asalnya sunnah ya. Jumhur ulama berpendapat hukum asalnya sunnah. Jatuhnya wajib ketika ia bernazar. Nah, syarat-syarat iktikaf. Yang pertama apa? Beragama Islam. Nah, semua aktivitas umat Islam tidak ada unsurnya dari non-Islam. Selanjutnya syarat-syaratnya apa? Niat itu masuk pada rukunnya ya.
darurat itu termasuk membatalkan iktikaf. Kenapa? Karena pada bisa memberikan alasannya. Kenapa meninggalkan masjid itu termasuk hal yang membatalkan? Karena nanti kalau seseorang yang melakukan iktikaf sehari pergi maka dia tidak khusyuk untuk melakukan iktikafnya. Hal-hal yang membatalkan yang kedua apa? Murtad. Ya, murtad. Apa itu murtad? Keluar dari agama Islam. Jika orang itu masuk ke agama Islam apa namanya? Yang ketiga apa? Hilangnya akal karena gila atau mabuk. Yang keempat, haid atau nifas bagi perempuan. Nah, itu hal-hal yang membatalkan. Ada sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Apa? Itu tidak hanya dilakukan di bulan Ramadan saja, tapi dilakukan di bulan-bulan lainnya. Kira-kira apa tujuan dilakukan iktikaf pada bulan Ramadan? Tujuan melakukan iktikaf selain bulan Ramadan. Nah, tujuan beriktikaf kan di bukunya ada kan? Tujuannya untuk mengevaluasi diri, untuk bermuhasabah kepada Allah, untuk mencari ampunan atau ridho Allah. Dilakukan bulan Ramadan kan tadi Ibu udah bilang karena di bulan Ramadan banyak ampunan yang datang, seperti kan ada tuh di bulan Ramadan itu semua setan dikurung agar kita lebih fokus untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita melakukan bulan-bulan yang lain juga boleh, itu tergantung dari niat kita. Kalau niat kita untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu akan. Nah, selanjutnya hal-hal yang diperbolehkan ketika iktikaf. Apa saja? Nah, hal-hal yang diperbolehkan ketika iktikaf. Yang pertama, keluar masjid untuk keperluan yang tidak bisa ditunda. Untuk keperluan yang tidak bisa ditunda ini maka boleh untuk dilakukan. Misalnya apa? Misalnya buang hajat, boleh. Nanti sakit pula perutnya kan nggak boleh pergi keluar masjid. Itu juga hal tersebut boleh dilakukan. Selanjutnya apa? Selanjutnya apa? Ya, menyisir rambut dan merapikannya, membawa makan dan minum ke dalam masjid, dengan tetap memelihara kebersihan masjid. Selanjutnya apa? Membawa kasur atau perlengkapan ketika beriktikaf. Selanjutnya mengantarkan tamu atau menerima tamu dan mengantarkannya ke depan iktikaf ini. Kalau kita bulan Ramadan maka iktikafnya jika kita meniatkan iktikaf kita penuh maka boleh 30 hari, boleh 10 hari, itu sesuai dengan kemampuan dan keinginan kita. Nah, selanjutnya tadi hal-hal yang dibatalkan dan tadi hal-hal yang diperbolehkan. Selanjutnya apa? Amalan-amalan ketika beriktikaf. Apa saja amalan yang pertama? Memperbanyak sholat. Apakah harus sholat wajib aja? Sholat wajib dan sholat sunnah. Selanjutnya amalan apa yang kedua? Memperbanyak membaca Al-Quran. Yang ketiga, memperbanyak berzikir. Yang keempat, bersolawat. Ya, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, mengurangi hubungan dengan orang banyak. Yang terakhir, berpuasa. Itu puasa. Kalau kita beriktikaf pada bulan Ramadan maka ada puasa wajib. Kalau kita beriktikaf selain pada bulan Ramadan maka kita memperbanyak puasa sunnah. Nah, selanjutnya paham mengenai yang Ibu terangkan tadi?
Atau ada yang tanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, selanjutnya kita masuk ke tujuan beriktikaf. Apa tujuan iktikaf? Untuk mengevaluasi diri. Ya, untuk mengevaluasi diri. Yang kedua, beribadah lebih khusyuk. Beribadah lebih khusyuk. Nah, nih, jika seseorang ingin melakukan iktikaf, misalkan seorang suami ingin beriktikaf, ia ingin beriktikaf selama 30 hari. Nah, sebelum ia melakukan iktikaf itu, ia harus memikirkan keluarganya. Kalau seorang suami, dia meninggalkan apa? Istri dan anak-anaknya. Nah, sebelum ia meninggalkan istri dan anak-anaknya, dia harus memperhatikan perekonomian istri dan anak-anaknya. Misalkan tanggung jawab seorang suami ialah menafkahi. Ia harus menafkahi istrinya. Kalau ia tinggalkan selama sebulan, maka ia harus menafkahi terlebih dahulu belanja bulanannya. Jika ia punya anak, maka ia harus menafkahi dulu uang sekolah anak-anaknya, supaya ia lebih fokus atau khusyuk dalam beribadah. Selanjutnya tujuannya apa? Membangun kedekatan dengan Allah. Ya, membangun kedekatan dengan Allah. Selanjutnya, menjauhkan diri dari kesibukan dunia. Menjauhi diri dari kesibukan dunia. Orang yang beriktikaf hanya memikirkan kehidupan akhirat. Selanjutnya, melaksanakan sunnah Rasulullah. Sunnahnya apa tadi? Rasulullah beriktikaf pada 10 hari terakhir Ramadan. Nah, sampai tujuan paham? Paham? Kalau nggak paham bilang nggak paham Bu. Atau ada yang ditanyakan silakan. Paham? Paham tadi? Dewi? Paham. Beneran? Apa? Mengevaluasi diri. Mengevaluasi diri itu seperti menyadari kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Kalau kita salah, kesalahan yang kita buat itu banyak, maka kita harus kayak merenungi. Paham? Ada lagi yang tanyakan? Nah, selanjutnya hikmah iktikaf. Silakan Anda baca hikmah beriktikaf. Jika ada yang tanyakan, silakan baca ya hikmah iktikafnya. Dibaca hikmah iktikafnya. Ada yang tanyakan? Lama beriktikaf itu tergantung kita tadi. Kalau kita mau beriktikaf selama sebulan, 30 hari boleh. Paham? Hah? Mandikan. Tadi kan apa hal-hal yang diperbolehkan beriktikaf kan boleh membawa perlengkapan mandi, perlengkapan tempat tidur. Kalau kita tidak mandi, ya kita itulah dalam keadaan tidak suci lah beribadah kepada Allah. Iktikaf ini sama dengan suluk. Dalam ilmu tasawufnya sama dengan suluk. Suluk, pernah mendengar suluk? Nah, biasanya orang-orang yang tasawuf yang ada sekolah bersuluk, kakek nenek-neneknya, atau kakeknya, juga membawa perlengkapan. Sebelum suluk itu membawa perlengkapan kasur, mandi, baju, itu. Paham? Iya, yang dari ada kayak musola juga boleh musola, tapi yang dikhususkan ya orang-orang yang
Apa? Enggak, sebenarnya nggak harus, tapi tempat yang afdal itu di sebenarnya nggak harus di masalah juga. Pokoknya tempatnya tempat khusus untuk beriktikaf. Video itu tadi ada disebut orang-orang yang beriktikaf apa? Selanjutnya ada yang ditanyakan lagi? Masih ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, untuk merelaksasinya itu ada sebuah game. Silakan dibentuk per kelompoknya 3. Mau ibu acak kelompoknya atau pilih sendiri juga boleh? Pilih sendiri. Sebaris saja. Oke. Sebaris saja ya. Berarti ini kelompok 1, 2. Ini gabung ya. Yang berdua ini gabung sama ini ya. 3 berarti 1, 2 dan 3. Ada yang tahu namanya ini? Apa namanya? Nah, soalnya sistemnya berebutan ya. Siapa cepat dia dapat. Nah, soal pertama untuk mendatang. Bisa dimulai? Beriktikaf dilakukan di ditulis ya. Ya, jangan disebutin isinya. Dan tunjuk tangan maju, langsung tulis ke depan. Mendatar siapa? Mendatar itu menurun. Nah. Betul? Nah, untuk soal kedua menurun. Secara bahasa iktikaf artinya ya atas ya, kelompok 1. Menurun ya, menurun berarti ke bawah. Betul isinya? Apa secara bahasa artinya? Mendekat. Semangat gak nih mainnya? Semangat untuk kelompok 2 karena belum ada poinnya. Untuk soal ketiga. Soal ketiga, buah menurut. Hukum
Hukum iktikaf ialah sunnah. Selanjutnya untuk soal ketiga mendatarnya. Ya. Iktikaf yang artinya wajib ialah dikenakan kelompok 1. Iktikaf jatuhnya wajib dikarenakan lanjut soal terakhir yaitu soal yang nomor 4, yang kelima. Salah satu rukun iktikaf ialah ya kelompok 3. Rukun iktikaf. Salah bentar ya. Ini harusnya ke samping. Tahu poinnya? Siapa yang menang? Kelompok berapa yang menang? Poinnya seri ya. Kelompok 2 ada. Kelompok 2 ada. Kelompok 1. Kenapa P-nya dihapus? Menetap. P-nya tuh dari sini. Nah, P dari menetap. Menetapi. Ya, bukan. Dipakai itu P-nya. Karena menetap. Poinnya sama. Kelompok 3 ada 2, kelompok 1 ada 2. Ini soal rebutan. Pada 1 dan 3. Ya, 1 dan 3. Kelompok 2 hanya 1. Aduh. Untuk kelompok 1 dan 3 soal rebutan. Waktu yang paling afdal untuk melakukan iktikaf adalah pada nanti pemenangnya ialah kelompok 1. Yang tidak menang jangan berkecil hati dikarenakan salah setiap permainan pasti ada pemenang dan kalah. Nah, untuk hadiahnya surprise kasih ini saya. Dan untuk menutup acara kita pada hari ini, silakan kita akan mengulang kembali materi kita mengulas kembali menyimpulkan materi kita pada hari ini. Apa tadi judul materi kita? Pengertian iktikaf apa? Atau terhalangi. Secara istilahnya berdiam diri di dalam masjid untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala atau introspeksi diri atas kesalahan-kesalahan yang telah ia perbuat. Rukun iktikaf ada 2. Yang pertama yang kedua berdiam diri di dalam masjid. Iktikaf terdapat dalilnya pada surah
Sahabat